Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Perkenalkan, nama saya Fahmilia Zahira dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, jurusan Pendidikan Matematika Universitas Siliwangi. Saat ini, saya sedang mengikuti kegiatan pendidikan bela negara tahun akademik 2024-2025 bersama Brikif 13 Galuh Rahayu untuk memenuhi tugas akhir pendidikan bela negara. Materi program unggulan bersama Generasi Peduli Bangsa mewujudkan generasi emas 2045. Pada kesempatan ini, saya akan memberikan edukasi yang berjudul Anti Kekerasan Geng Motor. Kekerasan geng motor itu bukan hal yang baru bagi kita, bukan? Malahan, kasus atau isu ini itu semakin hari itu semakin mengkhawatirkan. Berbagai jurnal dan artikel menyatakan banyak sekali kasus yang disebabkan oleh geng motor ini, sehingga isu ini sekarang itu tidak hanya sekadar menjadi isu lokal biasa, tetapi sudah menjadi isu atau ancaman masyarakat di negeri ini. Adapun dampak dari kekerasan ini itu tidak main, teman-teman, bagi para korban, seperti halnya luka fisik, kemudian trauma, bahkan penghilangan nyawa. Mirisnya, para korban itu seringkali adalah masyarakat yang salah sasaran atau masyarakat yang tidak bersalah. Dan para pelakunya itu seringkali juga adalah mereka-mereka yang masih remaja. Adapun dampak yang akan dirasakan oleh para geng motor ini yang melakukan kekerasan itu khususnya bagi remaja, bisa jadi mereka akan kehilangan kesempatan pendidikan mereka, kemudian kehilangan kepercayaan keluarga, bahkan masyarakat, bahkan teman-teman mereka, dan berhadapan dengan hukum-hukum serta sanksi-sanksi sosial yang akan mereka rasakan ke depannya. Adapun faktor yang menyebabkan para pelaku kekerasan ini melakukannya, yaitu bisa disebabkan oleh berbagai faktor, teman-teman. Di antaranya seperti lemahnya kontrol sosial, kemudiannya kurangnya edukasi moral, atau bahkan karena sulitnya lapangan pekerjaan dan lain sebagainya, yang dapat menyebabkan mereka melakukan kekerasan ini, begitu. Kemudian, bagaimana solusinya? Nah, karena kita sebagai manusia, pastinya kita diberikan akal oleh Tuhan kita, sehingga kita bisa dapat membedakan mana yang baik atau mana yang tidak baik. Oleh karena itu, untuk mencegah dan mengantisipasi isu ini, kita sebagai individu itu ya bisa, yang pertama kita menyaring pergaulan kita, kemudian kita memperkuat nilai-nilai moral dan agama kita. Adapun bagi para orang tua, kalian bisa untuk aktif mengawasi aktivitas dan perilaku sehingga pergaulan anak-anak kalian. Kemudian memperhatikan dan menjaga lingkungan selalu positif, baik itu di rumah, di sekolah, ataupun di masyarakat. Kemudian adanya edukasi, kemudian sosialisasi sedini mungkin dari sekolah-sekolah dasar ke menengah, kemudian tingkat atas, ataupun tempat-tempat umum. Adapun jikalau kita mengalami atau melihat suatu kekerasan, khususnya kekerasan oleh geng motor dan umumnya kekerasan apapun itu, maka segeralah mungkin laporkan kepada pihak berwajib. Teman-teman, menurut saya ketika kita gabung pada suatu komunitas, ya, seperti contohnya geng motor, itu bukan suatu kesalahan. Karena seringkali ketika kita masuk ke suatu komunitas, itu bisa menjadi wadah bagi kita untuk menjalin hubungan sosial, kemudian berbagi hobi, dan mengeksplor hal baru, begitu. Nah, jadi tantangannya itu terletak pada bagaimana perilaku suatu komunitas itu dan bagaimana dampaknya ke masyarakat. Jikalau komunitas itu baik atau positif, melakukan hal positif, maka masyarakat pun akan menilai positif. Dan sebaliknya juga, jikalau komunitas itu berperilaku negatif, maka sanksinya adalah masyarakat pun akan menilai negatif komunitas tersebut. Jadi teman-teman, marilah kita hidupkan lingkungan yang aman dan damai di sekitar kita, kemudian stop kekerasan geng motor, pilihlah masa depan yang cerah, dan bukanlah kekerasan. Pesan dari saya yaitu, janganlah jadi komunitas geng motor yang suka bacok orang-orang, tapi jadilah komunitas geng motor yang suka bagi cilok ke orang-orang. Terima kasih, sekian dari saya. Apabila terdapat banyak kesalahan, kekurangan, mohon diingatkan dan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.